Episode 3, Teror di Malam Hari. Ruangan boiler yang sempit itu terasa seperti oven yang sudah lama mati. Udara pengap berbau logam dan jelaga, membuat setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Dinda menggigil tak terkendali di sudut ruangan. Tangannya menutup mulut dengan erat, mencoba menahan isak tangis yang terus-menerus ingin keluar. Diam, jangan berisik, Andi berbisik tajam. Matanya tak lepas dari pintu baja yang mulai bergetar aneh. Tangannya yang memegang pipa besi sudah berkeringat dingin. Bayu merangkak mendekati panel kontrol boiler yang sudah rusak. Mencoba mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata. Kita harus cari jalan keluar lain. Pintu itu nggak akan bertahan lama. Rian masih memandangi layar kameranya dengan wajah pucat. Rekaman yang baru saja mereka lihat menunjukkan puluhan sosok hantu berkumpul di ruang produksi utama, membentuk lingkaran sempurna di sekitar simbol aneh di lantai. Yang paling mengerikan, di tengah lingkaran itu, ada sebuah mesin giling tebu tua yang masih terlihat berfungsi. Meski pabrik ini sudah ditutup puluhan tahun, tok. Ketukan di pintu membuat mereka semua melompat. Suaranya tidak seperti ketukan biasa, lebih mirip suara kuku panjang yang sengaja digoreskan ke permukaan logam. Aku tahu kalian di dalam. Suara itu bergema di dalam ruangan, seolah datang dari mana saja sekaligus. Suara perempuan itu sekarang lebih jelas, lebih menusuk, seperti jarum yang ditusukkan ke gendang telinga. Main petak umpet ya? Aku suka sekali permainan ini. Pintu baja yang tebal itu tiba-tiba bergoyang hebat, seperti ada tenaga tak terlihat yang mencoba merobohkannya. Baut-baut pengunci mulai berderit-derit, beberapa bahkan mulai melengkung keluar dari tempatnya. Kita harus barikade pintu, teriak Andi sambil mendorong sebuah drum besi kosong ke arah pintu. Bayu dan Rian segera membantu, menumpuk segala benda berat yang bisa mereka temukan. Dinda yang masih terduduk di lantai tiba-tiba menarik napas pendek. Air. Jarinya menunjuk ke celah bawah pintu. Sebuah genangan cairan merah gelap perlahan merembes masuk, mengalir di antara retakan lantai beton. Bau anyir darah segar memenuhi ruangan, membuat perut mereka mual. Itu bukan air, bisik Bayu dengan suara serak. Tulisan-tulisan di dinding yang sepertinya dibuat dengan darah. Jangan pergi. Mereka lapar. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami. Tulisan-tulisan itu berulang di setiap permukaan dinding. Semakin banyak, semakin mereka melihat. Jangan pergi. Mereka lapar. Kamu akan menjadi bagian dari keluarga kami. Tulisan-tulisan itu berulang di setiap permukaan dinding. Semakin banyak, semakin mereka melihat. Suara mesin tiba-tiba hidup di kejauhan. Suara gemuruh mesin giling tebu yang sudah lama mati sekarang berputar lagi. Suara itu diikuti oleh geritan-geritan kesakitan, seperti ada yang sedang dimasukkan ke dalam mesin itu. Kita harus keluar dari sini sekarang. Rian histeris, matanya liar, melihat ke sekeliling. Ada ventilasi di atas sana. Dia menunjuk ke sebuah lubang kecil di dekat langit-langit. Bayu segera memanjat pipa-pipa boiler untuk mencapai ventilasi itu. Ketika dia membuka penutupnya, wajahnya langsung pucat. Ini bukan jalan keluar. Yang lain segera memanjat untuk melihat. Ventilasi itu mengarah ke sebuah terowongan sempit. Tapi yang membuat darah mereka membeku, dinding terowongan itu dilapisi oleh rambut-rambut manusia yang terjalin seperti sarang laba-laba. Dan di kejauhan, sesuatu bergerak mendekat. Tutup kembali. Andi menarik Bayu turun dengan kasar. Di saat yang sama, pintu utama akhirnya jebol dengan suara ledakan yang memekakan telinga. Seluruh barikade mereka berhamburan. Drum besi terlempar seperti mainan. Di ambang pintu yang sekarang terbuka lebar, sosok kuntilanak merah itu berdiri dengan pose aneh. Kepalanya miring hampir 90 derajat. Senyum lebar terlihat dari balik rambutnya yang bergerak sendiri, seperti ular hidup. Gaun merahnya sekarang lebih cerah, seperti baru dicelup dalam darah. Temanku ingin bertemu kalian, bisiknya dengan suara yang tiba-tiba lembut dan menggoda. Mereka sudah lama tidak punya teman baru. Dari belakangnya, puluhan sosok bayangan mulai muncul satu persatu. Para pekerja pabrik yang tewas itu sekarang jelas terlihat. Beberapa dengan luka mengerikan di tubuh mereka, beberapa tanpa anggota badan, semua dengan mata yang sama, hitam pekat dan lapar. Andi menarik Dinda yang sudah hampir pingsan ke belakang, sambil terus mundur sampai punggungnya menempel di dinding. Kita harus lawan, desisnya ke Bayu dan Rian. Ini satu-satunya cara. Tapi sebelum mereka bisa melakukan apapun,
Lampu-lampu tiba-tiba padam lagi. Dalam kegelapan total, mereka bisa mendengar suara gesekan kain di lantai. Suara kuku menyentuh besi. Dan yang paling menakutkan, suara napas dingin tepat di belakang telinga mereka. Aku dapatkan kalian, suara itu menjerit tepat di telinga mereka. Ketika lampu menyala sekejap, pemandangan yang terlihat membuat mereka semua menjerit. Sosok-sosok hantu itu sudah berada di dalam ruangan, mengelilingi mereka dalam formasi lingkaran. Kuntilanak merah itu sekarang menggantung terbalik di langit-langit. Wajahnya akhirnya terlihat, kulitnya yang pucat dan rusak. Mulutnya yang terlalu lebar dipenuhi gigi-gigi runcing. Waktunya bermain, bisiknya sebelum lampu padam lagi. Aku dapatkan kalian, suara itu menjerit, tepat di telinga mereka. Ketika lampu menyala, sekejap, pemandangan yang terlihat membuat mereka semua menjerit. Sosok-sosok hantu itu sudah berada di dalam ruangan, mengelilingi mereka dalam formasi lingkaran. Kuntilanak merah itu sekarang menggantung terbalik di langit-langit. Wajahnya akhirnya terlihat, mulutnya yang terlalu lebar dan penuhi gigi-gigi runcing. Waktunya bermain, bisiknya sebelum lampu padam lagi. Dalam kegelapan itu, mereka semua merasakan tanggen-tanggen dingin yang menarik mereka ke arah yang berbeda. Jeritan Dinda tiba-tiba terputus seperti ada yang menutup mulutnya. Rian berteriak memanggil nama-nama mereka, tapi suaranya semakin jauh. Andi merasakan sesuatu yang tajam menyentuh lehernya, dan kemudian hanya ada kesunyian. Ketika Andi membuka matanya, dia mendapati dirinya sendirian di ruangan boiler yang kosong. Pintunya masih tertutup rapat, tidak ada tanda kerusakan. Tapi yang paling mengerikan, di dinding depan, tertulis pesan baru dengan huruf-huruf darah yang masih segar. Satu telah kami ambil, yang lain akan menyusul.